Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Apa kabar anak ustaz semuanya, sehat? Semoga antum semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik dan lancar. Diharapkan tidak ada suara lagi, keep silent please, karena waktu kita singkat, hanya satu les, jadi kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baik, kali ini kita akan lanjutkan materi kita. Bisa dimulai? Bisa. Kita akan lanjutkan materi kita masih di bab yang sama, yaitu bab fungsi. Ya, kemarin pertemuan semalam ya, pada hari Selasa kita sudah menjelaskan terkait bagaimana menentukan inverse fungsi ya, rumus inverse fungsi. Ya, ada dua contoh yang saya berikan. Jadi konsepnya jangan lupa bahwasannya membuat inverse fungsi, misi kita adalah yang tadinya dia Y sama dengan, kita mau rubah menjadi X sama dengan, ya kan? Maka kalau dia kita temukan seperti kemarin berbentuk pecahan, maka langkah pertama adalah kali silang. Bagaimana cara kita mengolahnya hingga kita dapatkan X sama dengan. Itulah namanya menentukan, dalam hal menentukan inverse fungsi. Baik. Berikutnya, kalau untuk sifatnya, semalam kan ada yang bertanya, Sat, sifat ini nggak kita pelajari? Sifat sebenarnya sudah kita singgung sedikit kemarin ketika membuktikan apakah sama F komposisi G dengan G komposisi F. Sama nggak? Sama nggak kemarin? Udah kan? Udah kan? Fox sama Goff itu sama nggak? Tidak sama. Itu salah satu sifatnya. Jadi udah Ustaz singgung kemarin bagaimana kita membuktikan apakah Fox itu atau sifat komutatif berlaku nggak pada fungsi. Ternyata tidak berlaku. Jadi FOG. Berarti ini poin keberapa? Kemarin poin 33. Ini poin berapa kemarin? Kemarin? Kemarin 3.4. Iya. Sekarang 3.5. Siap. Bersihkan papannya, kurang bersih. Untuk membersihkan. Iya. Berarti kita sedikit singgung lagi ya. Kemarin ada yang bertanya 3.5, yaitu sifat-sifat komposisi fungsi. Kalau di aku 99. Ini. Tadi kalau dia aku 104. Oke, perhatikan. Walaupun udah kita singgung sedikit kemarin pada pertemuan di awal sepertinya ya, tapi nggak apa-apa. Lihat, perhatikan. Jadi sifat pada komposisi fungsi, ya, pada komposisi fungsi tidak berlaku sifat komutatif. Tidak berlaku sifat komutatif. Masih ingat bagaimana sifat komutatif? Pada perkalian lah contohnya. Bagaimana sifat komutatif pada perkalian?
2 kali 5 sama dengan 5 kali 2. Iya, komutatif tinggal dibalik, hasil sama. 2 kali 5 sama dengan 5 kali 2. Pada penjumlahan pun berlaku sifat komutatif. 2 tambah 5 sama dengan 5 tambah 2, benar nggak? Iya. Jadi itu pada perkalian sama penjumlahan. Pada komposisi fungsi bagaimana? Pada komposisi fungsi tidak berlaku. Tidak berlaku sifat komutatif. Sehingga jika diberikan fungsi fx dan gx, maka ini dia f komposisi G for x ini ya tidak sama dengan ya, kalau pada perkalian berlaku dibalik hasil sama, tapi kalau komposisi fungsi nggak berlaku. Ini dia. Jadi f x itu hasilnya nggak sama dengan f x. Fungsi fx dan gx sama. Bedanya di sini g masuk ke, kalau di sini f masuk ke, ternyata hasilnya berbeda. Makanya dengan demikian kita ambil kesimpulan tidak berlaku sifat komutatif pada komposisi fungsi. Iya. Seperti halnya fungsi inverse dengan inverse fungsi. Di sebagian buku disebut fungsi komposisi, ada juga yang menyebut fungsi komposisi fungsi. Ya, baik. Oh, bilangan real. Bilangan komponen bilangan real, elemen bilangan real. Itu nggak ada, dia nggak sangkut paut ke operasi fungsinya dia hanya sebagai penjelas. Maksudnya elemen fungsi itu iya, bilangan caca, bilangan bulat, bilangan real. Oke, udah. Ini kita sampai di sini terkait sifat. Karena sifat sudah kita buktikan kemarin di awal, ya. Nah, sekarang kita mau masuk seperti ini. Perhatikan. Ini materi terakhir kita nih, sepertinya. Ya, di fungsi di bab 2. Ini yang mau saya sampaikan kemarin, perhatikan. Jika ini diketahui, udah, ini ditanya, sudah pernah nggak kita bahas ini? Ini sama ini diketahui, ini ditanya, ya, aman ya, kalau ini ada aman ya, kondisi seperti ini ya. Ketika ditanya kok, berarti tinggal gx masukkan ke fx, ya kan, dapat hasilnya, oke? Yang ini aman, sudah kita pelajari. Tapi nanti kita datangkanlah contohnya, kita buktikan semua, benar nggak? Gantian, sekarang ini yang diketahui, ini ditanya, ini diketahui. Bagaimana cara menyelesaikan? Sudah pernah belum? Belum. Ilyas, bangun aja. Ilyas. Cuci muka dulu, cuci muka. Oke. Bagaimana kalau ini yang ditanya, ini diketahui. Caranya, perhatikan caranya. Terkasih caranya, punya. Nanti kita buktikan di sini ya, contohnya. Antum harus inversekan si gx, ya, kemudian substitusikan ke Fox. Jadi sabar ya.
Jadi untuk membuktikan siapa fx jika gx sama fok diketahui, ini caranya. Saya kasih Anda dulu. Oke, gantian. Kalau ini diketahui, ini pula ditanya, ini diketahui. Bagaimana caranya? Tinggal substitusikan ini ke dalam ini. Jadi substitusikan gx ke dalam Oke, yuk tambah perpanjang lebar. Kesini bentar, semua fokus. Jangan catat dulu. Tinggalkan dulu mencatat, bentar aja. Oke, biar anak kita. Saya kasih contoh terkait hal ini. Perhatikan. Contoh. Nampak? Ya, nggak nampak pula. Oke, misalkan diketahui fok x sama dengan 9x kuadrat kurang 12x tambah 5. Tentukan yang ditanya adalah fx jika gx nya 3x kurang 1. B, tentukan gx jika fx nya 3x kurang 1. Oke, coba semua fokus ke depan. Jangan mencatat dulu, nanti nggak paham. Pan. Fok diketahui. Ya, fok diketahui. Yang ditanya siapa kali ini? Maka yang mana kondisinya? Pertama, kedua atau ketiga? Dua. Fx ditanya, gx diketahui aja ya, 3x kurang 1 ya. Gx sama fok diketahui. Maka caranya apa? Mainkan, yuk kita mainkan. Jawab. Gaskan. Apa nama pertama? Siapa yang kita inverskan? Masih ingat nggak cara menginverse? Main, yuk. Gx sama dengan ini kita anggap sebagai siapa? Iya. Terus G-nya pindahkan ke kanan, saya pindahkan ke kiri. Ya lah, masuk bantu nulis saja yuk. Min 3x Yuk. sama dengan min y dikurang 1. Terus Yaitu semuanya negatif ya? Ya. Biar agak cantik kita kalikan negatif boleh? boleh lah. Positif. Nah, yuk. Terus Itu dibagi, 3-nya dipindahkan. maka nyari x sama dengan Y kalau 1, 2, 3. udah siap? Belum. Satu langkah lagi. Y-nya ganti x. Oh, x tambah 1 Langkah pertama siap? Ya. Baru disubstitusi. Usia. Nah, maka masukkan ini si x tambah 1/3 ini masukkan ke dalam diri mana? Fok ke dalam diri ini sebagai pengganti siapa di posisi ini? Iya, kan? Kamu ngajar anak kelas 10 C ini apa ya? Kencang. Dah, mainkan. Berarti kita mau cari siapa tadi? Fx. Sekarang namanya fx. Maka cari fx sama dengan cuman karena mau cari fx
Kita pakai ini, kenapa pakai ini? Karena ini yang mau kita input ke sini, betul? Ah, iya main. 9 buka kurung. S tambah 10. Dua. Terus 12x. kurang 12. Tambah 5. X sama 1. Iya, dia setiap X-nya ganti mana? Kurangin aja di atas ya, agak apa ya? Di bawah aja ya. Iya. Kan. Enak dia. Yang nanti nyambung ini enak ya. Fx sama dengan, ayo 9 ya kan? Jago-jago. 9 sama 3 boleh padam? Boleh. Berarti 3 buka kurung X tambah 1. Bongkar lah X tambah 1 kuadrat. Cemana carcepnya? Bongkar ini tapi nggak perlu kita jabarkan. Karena ada kemarin udah sampaikan. Kemana? Ayo. Ini kuadratkan. 2 kali ini gitu kan? 2x. Baru 1 dikuadratkan. 1 kuadrat berapa? Nah, lupa lah. Ini kuadratkan ini. Ini kok bisa 2x? 2 kali x kali 1. Ah, makanya 2x. 1 kok bisa 1 di sini? Karena 1 kuadrat. Nah, oke. Ini bongkar langsung nih. Minus 4 kali x. Boleh? Minus 4 kali 1 minus kembali. Nah, ini bongkar dulu nih. 3x kuadrat. 3 kali 2. 3 kali 1. Jumpakan yang sejenis. Ayo. 3x kuadrat. X kuadrat ada kawannya? Ada. Tetap. Berapa? 3 kurang 4 tambah 5 berapa? 3 kurang 4. 2. Iya. 3, 4, 6. Iya. 4. Ya kan? 3 tambah 5, 8. 8 kurang 4 kan 4. Ini jawabannya. Dapat fx-nya. Selesai. Udah. Selesai. Inverse kan dx. Substitusikan ke form. Selesai. Gantian yang B. Apa yang ditanya? Kondisi. Suara bentar. Kondisi kalau gx yang ditanya, ini lebih ringan lagi. Yang lebih sulit kalau ditanya fx. Kalau ditanya gx, lebih ringan lagi. Perhatikan cara kerjakan. Gimana kita kerjakan? Aku tanya gini. Ini enggak. Jangan, ini belum bisa jepret. Ntar ya, antum catat dulu biar saya jepret baru kita bahas. Ustaz siap foto, antum siap bisa? Janganlah, itulah namanya. Apalagi Buka kamera lama. iya. Oh kan? Xiaomi, wih. Pukul. Kamera. Baru deh. Murah-murah aja. Berapa duitnya? 2 ikat lebih sedikit. Oh iya. Sampai naik-naik ya. Nampak dia saat kapan nengok video, bilang harus naik-naik. Iya, apa? Ada seni ganda. Iya ya. Dia nggak boleh kena sinar apa pantulan. Enggak, anak pura-pura bodoh aja. Siapa helm apa, Mas?
lagi, yang contoh kedua. Nggak usah. Coba-coba ya, coba-coba. Nanti untuk jawab. Ah, masih ada waktu sedikit lagi. Gak sampai 5 menit ngerjakannya tuh. Antum udah siap? Belum itu, belum. Kiri udah kiri. Enggak. Belum. Lama kali. Udah jangan marah-marah lah. Nanti di kena mental. Tambah. Nampak? Gajan. Belum. Ini udah saya kiri. Yang rapi ya. Kalau nggak rapi lah. Rapikan. Udah yuk. Iya, begini kan. Khalas. Belum. Kiri ya, kiri boleh ya. Belum. Ini ingat ya, ingat. Nanti Iya. Siap. 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 Siap 86 gitu lah. Salam dari apa? Begitu cepat kan. Maka berapa kali? Astagfirullah. Ayo, yang tadi. Nah, udah mau habis. Itu dong. Minggu depan aja. Simpel, bentar, ayo. Perhatikan. Fok diketahui, fx diketahui, gx pula sekarang ditanya. Ya. Yang dia. Foknya berapa fok? Hah? 9x kuadrat, terus kurang. Oke. fx diketahui nggak? Iya. Ya kan yang kedua yang B. Iya. fx diketahui, yang ditanya apa? Gx. Apa arti fok? Mana masuk ke mana? Dia masuk Nah, dia masuk ke F. F-nya dia ketahui nggak? Jadinya gini. Tapi Sampai sini dulu. Sebelum saya lanjut, paham atau enggak ini? Ih, ajan mah. Ini kan artinya G masuk ke F. Berarti setiap ada X di F digantikan oleh GX. Betul nggak? Ini kan G masuk ke F. F-nya kan 3X kurang 1. Berarti X di F itu digantikan dengan GX. Kan betul? Cocok? Ya. Kemudian minus 1 pindah ke kanan. 3 GX
9x kuadrat kurang 12 ditambah 5 ditambah 1. Wih, kita jadinya siapa? Siapa jadinya yang kanan? Nah, Ya kan? ya, 3gx apa artinya ini? Dikali kan? iya. Apa lawan kali? Bagi Oh, udahlah, ngari gx berarti 9x kuadrat. nanti kurang 12x ditambah 6 per 3. Mati 2. Penyebut 3 ini punya siapa? Semua. Semua. Jadi kalau dipisahkan dia punya ini ya kan? Berarti coba lihat, bisa nggak kita matikan semuanya dengan 3? Bisa. Semua dengan 3. Selesai. Udah selesai. Iya. Makanya saya katakan kalau ini guys lebih simple. It's so simple. Udah lah. 3x. Oke, catat. Jangan Selesai. foto lah di rumah ini nyantet. Baik, anak-anak Ustaz banggakan, anak-anak Ustaz cintai karena Allah. Pada kesempatan kali ini ya, sampai di sini dulu materi kita. Dengan demikian, karena sudah selesai pembahasan kita terkait bagaimana jika fx ditanya atau gx ditanya diketahui Fox, maka selesailah materi terkait bab fungsi kita. Ya. Nah, itu foto ya. Insyaallah. Jadi Ustaz harapkan jangan pernah tidak mengulang pelajaran di rumah ya. Pelajaran di rumah diulang ya, minimal 5 menit. Harus mengulang pelajaran. Ustaz akan kirimkan nantinya soal. Iya, hari ini Ustaz akan kirim soal ke melalui grup WA kelas 11 Iafan 10C. Dikerjakan dan dikumpulkan, jangan satu orang pun tidak mengerjakan. Lihat contohnya, contoh sudah Ustaz kasih, coba-coba. Harus mencoba ya. Jangan pernah berhenti untuk mencoba. Karena kunci dalam matematika itu harus banyak latihan, banyak mencoba. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Jika ada perkataan Ustaz yang tidak pada tempatnya dan menyinggung perasaan antum, Ustaz mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.